Halo teman-teman, di video kali ini kita akan kembali belajar pada kelas 4, tema 9, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Apa saja contoh penerapan hak dan kewajiban yang ada di rumahmu? Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hutan. Yang pertama, kewajiban terhadap lingkungan hutan. 1. Memanfaatkan sumber daya alam di hutan sesuai kebutuhan. Nomor 2. Tidak melakukan pembakaran hutan. Nomor 3. Melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi di daerah hutan yang gundul. Yang keempat, melakukan tebang pilih pada pohon yang hendak ditebang. Hak terhadap lingkungan hutan. Yang pertama, menikmati udara bersih dan segar. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, tidak memburu hewan-hewan di hutan. Yang keempat, mengadakan penghijauan tanah-tanah yang gersang. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Berikut adalah pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, menaati peraturan yang ada. Nomor 2, menjaga kelestarian lingkungan. Nomor 3, wajib membayar pajak tepat pada waktunya. Yang keempat, wajib menaati peraturan lalu lintas, misalnya menggunakan helm saat naik sepeda motor. Nomor 5, membela negara. Dan yang terakhir, menjaga nama baik negara. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Yang pertama, berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta teknologi dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kualitas hidup. Nomor 2, berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat saat bermusyawarah. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam. Yang kelima, berhak mendapat pekerjaan serta penghidupan yang layak. Yang keenam, berhak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan presiden dan wakil presiden. Mengidentifikasi hak dan kewajiban pada sumber daya alam. Sumber daya alam ini banyak manfaatnya, misalnya sebagai sumber energi, yaitu tumbuhan, laut, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lainnya. Semua sumber daya alam tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin, agar kita bisa menikmatinya secara terus-menerus. Haknya yaitu hak masyarakat terhadap sumber daya alam. Yang pertama, memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makan. Yang kedua, menikmati keindahan sumber daya alam. Yang ketiga, memanfaatkan bahan bakar minyak. Yang keempat, memanfaatkan air untuk keperluan minum, mencuci, dan mandi. Dan yang terakhir, memanfaatkan kayu untuk bahan bakar bangunan, bahan baku pembuatan mebel, serta bahan baku pembuatan buku dan pensil. Kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam. Yang pertama,
membudidaya tanaman pertanian dengan baik. Yang kedua, menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Yang keempat, menjaga sumber-sumber air dari pencemaran, limbah, dan sampah. Yang kelima, melestarikan tumbuhan penghasil kayu dengan cara menerapkan sistem tebang pilih dan reboisasi. Contoh kerjasama menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan reboisasi. Yang ketiga, melakukan pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang keempat, menyediakan tempat sampah di beberapa titik lokasi penting yang sering dilalui masyarakat, seperti taman, jalan, dan sebagainya. Yang kelima, pemerintah daerah ikut berpartisipasi dalam membersihkan sungai dari sampah, seperti menyediakan alat-alat pengeruk sampah. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak.